Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Angela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia Barokah dengan NIM 202106060007 dari Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul Kampus Kebonjeruk. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang keterampilan berbicara atau yang sering kita sebut dengan public speaking. Dalam keterampilan berbicara ini, saya akan menyampaikan 7 pokok materi. Yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, tujuan dari keterampilan berbicara. Yang ketiga, jenis keterampilan berbicara. Yang keempat, teknik dalam keterampilan berbicara. Yang kelima, faktor keterampilan berbicara. Yang keenam, cara mengatasi hambatan saat berbicara. Dan yang ketujuh, manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama, pengertian dari keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang apakah itu keterampilan berbicara. Namun, ketiga para ahli itu berpendapat dan ketiga pendapat itu memiliki beberapa kesamaan yang pada dasarnya keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi dengan kata-kata yang berasal dari pokok pikiran atau sebuah gagasan utama yang ingin disampaikan seseorang. Karena berbicara memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk sarana komunikasi. Selanjutnya ada tujuan berbicara. Dalam tujuan berbicara ini terdapat beberapa aspek, yakni yang pertama memberikan respon terhadap orang lain, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga memberi hiburan, yang keempat untuk membujuk atau mempengaruhi. Di sini disimpulkan bahwa tujuan dari berbicara yakni keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan terhadap orang lain. Selanjutnya ada manfaat dalam keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara terdapat 7 manfaat, yakni yang pertama memperlancar komunikasi antar sesama, yang kedua mempermudah pemberian informasi, yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri, yang keempat mempertinggi dukungan publik atau masyarakat, yang kelima menjadi penunjang peraih profesi atau pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan mutu profesi atau pekerjaan. Selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara ini terdapat 6 jenis, yakni yang pertama bercerita. Bercerita yakni cara penyampaian cerita seseorang dari mulut ke mulut atau secara lisan. Yang kedua debat. Debat yakni berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk menemukan pendapat tentang masalah yang masih banyak terdapat pro dan kontra, namun sesuai dengan tata tertib yang ditentukan. Yang keempat, wawancara. Wawancara yakni suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk dimintai pendapat mengenai suatu hal yang akan dimuat dalam surat kabar ataupun media lainnya. Yang kelima ada pidato dan ceramah. Pidato dan ceramah yakni suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu dan tujuan tertentu dan untuk pendengar tertentu. Yang keenam dan terakhir yakni percakapan. Percakapan merupakan dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membangun komunikasi melalui lisan. Selanjutnya ada teknik berbicara. Dalam berbicara terdapat beberapa teknik yang harus kita perhatikan dalam proses pembicaraan, yakni tunjukkan antusias kita kepada para pendengar. Kemudian lakukan kontak mata selama 5-10 detik. Lalu perhatikan dan perlihatkan senyum yang lebar kepada para pendengar dan sisipkan humor agar tidak terlalu fokus dan tegang. Selanjutnya terdapat faktor. Faktor-faktor dalam keterampilan berbicara terbagi menjadi 2, yakni faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Dalam faktor kebahasaan terdapat 4 aspek, yakni yang pertama ketepatan ucapan, yang kedua penempatan tekanan, nada, dan intonasi yang tepat,
Yang ketiga, pemilihan kata atau diksi. Dan yang keempat, ketepatan sasaran pembicara. Yang kedua, ada faktor non-kebahasaan. Dalam faktor non-kebahasaan ini terdapat beberapa aspek, yakni yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan jangan tegang. Yang kedua, pandangan harus fokus dan lurus ke depan ataupun bisa menghadap ke para pendengar agar bisa lebih leluasa. Kemudian, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, gerak-gerik dan mimik wajah. Kemudian, kenyaringan suara yang pas. Kemudian, kelancaran kita dalam berbicara. Kemudian, relevansi atau penalaran dan penguasaan topik. Kemudian, terdapat cara mengatasi hambatan dalam berbicara. Ada beberapa cara agar kita bisa dengan lancar berbicara di depan umum. Dengan cara yang pertama, memberi motivasi. Karena biasanya dalam konteks pemberian motivasi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang pembicara di depan umum. Kedua, sikap optimis. Yang ketiga, memiliki bekal materi tentang dasar-dasar apa yang akan kita bicarakan pada konteks pembicaraan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.